Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. "16 kepala negara dipastikan akan hadir pada puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Menjelang KTT G20, jumlah mobil pribadi atau keluarga yang tiba di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana menurun. Menikmati kelezatan kuliner tipat tahu gerenceng yang telah ada sejak tahun 1960. Polri tetap menjamin kebebasan bersuara selama digelarnya puncak KTT G20 di Nusa Dua. Di tengah pengamanan ketat selama KTT G20, Polri tetap memfasilitasi warga yang ingin berunjuk rasa. Lokasi unjuk rasa sudah ditentukan, yakni di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Masyarakat yang cinta damai. Memang ada beberapa kegiatan yang mungkin terkait dengan masalah aktivis lingkungan, namun demikian di lapangan ini sudah disiapkan khusus bagi masyarakat, bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan kegiatan menyampaikan aspirasi. Nah, demikian tempatnya kita siapkan. Namun harapan kita tentunya semuanya bisa berjalan dengan tertib. Jadi hal-hal tersebut tentunya sudah kita persiapkan dengan baik, sehingga seluruh rangkaian KTT bisa berjalan dengan lancar. Pemerintah melakukan pengamanan yang sangat ketat selama puncak KTT G20 di Nusa Dua. Polri menerjunkan 9.000 lebih personel untuk pengamanan acara serta evakuasi kondisi darurat. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Menjelang pelaksanaan KTT G20, jumlah mobil pribadi atau keluarga yang tiba di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana menurun. Kendaraan yang tiba di Bali kini lebih didominasi truk barang. Setibanya di Gilimanuk, sejumlah truk dengan berbagai muatan antre di pos pemeriksaan. Polisi memeriksa surat kendaraan dan muatan yang dibawa sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan. Mas, bawa jet set, Pak. Jet set untuk kirim di mana nih? Untuk acara G20. Ini dipesan, Mas kirimnya dari mana, Mas? Dari Jakarta. Dibawa ke G20 ya? Ya. Enggak, Pak. Ya. Harus itu karena kan banyak teroris kan rawan. Iya. Kalau keamanannya bagus kan jadi enak. Tadi mendukung, Pak ya? Mendukung. Dari kita kemarin ada di lapangan, terutama yang masuk ke Bali, dengan data disandingkan dengan data yang dimiliki oleh SDP, memang terlihat ada perbedaan antara truk dengan kendaraan kecil. Lebih banyak kelihatan truk daripada kendaraan kecil. Ini mungkin sudah terinformasi kepada masyarakat, mungkin untuk yang mungkin berlibur dan lain sebagainya, mungkin masih pilih waktu mungkin masyarakat untuk di masa G20 ini. Mungkin nanti setelah G20, apalagi menjelang Natal Tahun Baru, mungkin itu yang menjadi minatnya akan lebih meningkat lagi untuk kendaraan kecil, keluarga untuk bisa datang ke Bali. Jumlah mobil pribadi yang tiba di Bali pada hari Senin lalu sebanyak 12.000, sedangkan truk mencapai 13.000 lebih. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Perajin gerabah di Desa Kapal Mengwi, Kabupaten Badung, hingga kini masih bertahan dengan pemakaian alat tradisional. Alat tradisional masih digunakan karena sudah diwariskan secara turun-temurun. Iketut Subrata merupakan salah satu perajin gerabah
yang masih berproduksi dengan alat tradisional. Meskipun menggunakan alat tradisional, gerabah yang dihasilkan tetap bagus dan sempurna. Menggunakan alat tradisi yang dulu itu, dari nenek moyang saya yang pakai, sekarang bisa dipakai mesin, tapi yang dulu tuh hilang dia tuh, namanya menurun tuh hilang jadinya. Produksi yang itu manual itu pakai alat yang dulu itu harus tidak bisa dilepaskan, itu yang produksi yang dulu itu tidak bisa dilepaskan alat-alatnya itu. Terus dengan alat manual ini tetap hasilnya bagus? Tetap hasilnya, tapi tidak pakai tenaga listrik dia, cuma tenaga aja. Ada kendalanya, bisa rusak dia, tapi kalau tidak bisa memperbaiki tidak bisa dipakai. Ya harus bisa, yang bikin itu harus bisa dia memperbaiki alatnya itu. Iki siapa yang bikin, Pak? Oh, saya yang bikin sendiri itu. Ya. Jadi selama Bapak produksi gerabah ini selalu menggunakan alat ini, Pak ya? Selalu menggunakan, dari dulu dah saya menggunakan. Iki sekarang ada berapa alat tradisional, Pak, di sini, Pak? Tradisionalnya yang manualnya satu aja, yang ada menambah satu mesin satu gitu. Dengan menggunakan alat tradisional, Ketut Subrata mampu membuat 75 gerabah per hari. Gerabah dijual di wilayah Badung dan kabupaten lain di Bali. Pemerintah diharapkan bisa membantu para perajin gerabah dalam permodalan dan pemasaran agar usaha mereka bisa semakin berkembang. Tim Liputan melaporkan dari Badung.